Salah satu kisah mengagumkan dari keberanian wanita yang tercatat sepanjang sejarah adalah kisah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus bibi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ibunda dari sahabat yang agung Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, salah satu di antara 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ketika Zubair masih kecil, ia sering diganggu bahkan dipukul oleh pamannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Sofiyah? Beliau tidak memanjakannya. Beliau berkata dengan tegas, "Aku ingin engkau tumbuh sebagai lelaki pemberani, bukan sebagai penakut. Maka bersabarlah atas rasa sakit itu." Kalimat sederhana ini dari seorang ibu membentuk jiwa seorang pejuang bagi Zubair. Dan benar saja, Zubair tumbuh menjadi salah satu panglima Islam yang gagah berani. Dan Rasulullah SAW bersabda tentangnya, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-Zubair." Sesungguhnya setiap para nabi itu memiliki teman setia, dan teman setiaku itu adalah Az-Zubair. Ketika perang Khandaq berkecamuk di Madinah, kaum muslimin sibuk menggali parit. Sementara itu Rasulullah SAW menempatkan para wanita dan anak-anak di sebuah benteng yang aman, yang jauh dari tempat laki-laki. Namun, datanglah seorang mata-mata dari kaum Yahudi yang ingin mencari celah kelemahan di benteng itu. Ketika Sofiyah melihatnya, ia menyadari bahaya besar. Jika mata-mata Yahudi itu lolos, maka musuh akan tahu posisi kaum wanita dan anak-anak. Lalu serangan akan terjadi di dalam kota dan Madinah pun akan lumpuh. Kemudian Sofiyah pun tidak tinggal diam. Ia segera memanggil seorang pemuda dan meminta agar ia turun menghadapi mata-mata itu. Tetapi justru pemuda itu gentar dan ketakutan. Maka Sofiyah berkata dalam hatinya, "Demi Allah, kalau aku diam, maka kehormatan kaum muslimin akan ternodai dan aku pun tidak boleh tinggal diam." Dengan keberaniannya yang luar biasa, Sofiyah turun sendiri, kemudian mengambil kayu besar itu lalu memukul kepala mata-mata Yahudi itu hingga tewas. Setelah itu ia menyeret jasadnya dan melemparkannya keluar benteng agar kaum musyrikin tahu bahwasanya benteng muslimah tetap dijaga dengan gagah berani. Padahal tidak ada satupun laki-laki prajurit dari Rasulullah SAW yang jaga benteng itu. Dari kisah ini kita belajar yang pertama bahwasanya keberanian itu lahir dari keimanan. Sofiyah tidak memiliki kekuatan fisik seperti prajurit lelaki, para sahabat Nabi SAW, tetapi imannya yang membuat dia tegar dan tak gentar. Yang kedua, wanita mukminah memiliki peran besar dalam perjuangan Islam. Mereka bukan sosok lemah, tetapi benteng kekuatan umat. Keberanian Sofiyah menjaga kaum wanita dan anak-anak adalah sebagai bukti nyata. Yang ketiga, setiap orang punya peran membela agama Allah. Ada yang menjaga rumah dan keluarga, ada yang menjaga generasi, ada yang menyebarkan ilmu, semua punya tempat perjuangannya masing-masing. Jika Sofiyah binti Abdul Muttalib di masa lalu mampu menjaga kehormatan Islam dengan keberanian dan keteguhan hatinya, maka kita hari ini pun harus ikut menjaga agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita merasa kecil atau tidak berguna hanya karena kita seorang muslimah. Karena setiap kita akan ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan untuk agamamu.